Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Luhur Idris Bekti dari mahasiswa magang jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Tulungagung. Pertama-tama semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang sedang atau akan dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan dengan hasil yang memuaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pernikahan dalam Islam dengan tema indahnya membangun magelik rumah tangga. Di kelas ini materi kelas 12 SMA semester ganjil. Sebelumnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikatornya terlebih dahulu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun indikatornya yaitu menentukan makna, dalil, tujuan, hukum pernikahan dalam Islam. Lalu indikatornya yang kedua, menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Yang keempat yaitu menilai hikmah pernikahan dalam Islam. Itu tadi kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Masuk pada materi yaitu makna pernikahan. Pernikahan sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi, perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4 wanita. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Jadi pada surat An-Nisa ini dijelaskan bahwasanya maksimal seorang laki-laki bisa mengawini 4 perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu salah satu syaratnya yaitu adalah seorang laki-laki tersebut bisa berlaku adil dan bisa menafkahi keempat istrinya tersebut, 2, 3, atau 4, lebih dari 1 pokoknya. Nah, bagaimana kalau laki-laki tersebut tidak bisa menafkahi atau berperilaku adil kepada istri-istrinya? Dijawablah oleh Allah dalam surat ini juga. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Nah, jika seorang laki-laki tidak mampu berperilaku adil jika mengawini lebih dari 1 wanita, maka kawinilah 1 wanita saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maksudnya di sini yaitu yang 1 wanita saja yang kamu cintai. Kalau yang kamu cintai pastinya akan nyaman. Kalau nyaman pastinya akan
perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan sehari-hari akan bisa maksimal, karena ada seseorang yang dapat menyumbat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Lalu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Dalam hadis Nabi dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis tersebut, yaitu kriteria wanita yang baik, bobot bibit bebet kalau orang Jawa. Makanya Nabi Muhammad menyarankan keempat hal untuk melihat-lihat wanita yang akan kita nikahi. Yang pertama yaitu hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Apa yang diutamakan dari 4 hal tersebut? Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Karena agama tersebut adalah tiang-tiang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dunia dan akhirat. Dan 3 lainnya itu adalah hanya dibutuhkan di dunia saja. Beda dengan agama yang kita butuhkan di dunia dan akhirat. Tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jika sebelumnya seseorang hanya hidup sendiri, ketika menikah akan mendapat pendamping yang dicintainya, sehingga apapun kegiatan atau perilakunya akan berubah ke arah yang lebih baik, meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji maksudnya, atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa Nabi Muhammad tadi menyarankan untuk mencari wanita yang baik agamanya? Ya, ini jawabannya. Karena salah satunya yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu laki-laki atau perempuan tidak memiliki agama yang baik, atau bahkan buruk sekalipun, itu tidak akan sinkron antara hubungannya. Jadi tujuan menikah di sini yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya menikah adalah antara laki-laki dan perempuan yang dulunya belum dikenal sampai dia mengenalnya dan dekat, sampai satu rumah antara dua orang tersebut. Dan itu untuk membangun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu.
dan memberi rezeki yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 72. Nah, karena alasannya agar untuk mendapatkan keturunan soleh adalah salah satu amal jariyah yang tidak akan putus sampai kita meninggal, yaitu salah satunya yaitu amal soleh. Anak-anak, maksudnya anak yang soleh yang ketika kita tidak ada di dunia lagi, anak soleh tersebut bisa mengirim doa ke kita sampai akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ini sangat sinkron sekali dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membentengi akhlak yang di atas tadi. Karena menegakkan rumah tangga yang islami yang pastinya akan berpengaruh besar terhadap keimanannya kepada Allah dan perilakunya terhadap makhluk-makhluk Allah juga. Pembahasannya selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintah karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlaknya. Nah, karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Adapun penjelasan dari hukum-hukum tersebut yaitu pernikahan bisa dihukumi wajib ketika seseorang mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah karena menjauhi zina baginya adalah wajib dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Dan pernikahan bisa dihukumi sunnah, yaitu ketika seseorang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Pernikahan bisa berlaku mubah ketika bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya dan bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Selanjutnya, menikah bisa berlaku haram ketika seseorang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajibannya berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti itu mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Selanjutnya, pernikahan yang bersifat makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzaliminya hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Itu tadi hukum-hukum dari pernikahan. Selanjutnya yaitu mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, dalam Islam ini
Ada seseorang yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umumnya biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua. Pertama yaitu mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad yaitu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti contohnya keturunan, anak maksudnya, satu susuan, maksudnya misalnya ibu kamu sudah melahirkan kamu dan bertepatan dengan anak tetangga yang bukan siapa-siapa kita, bukan saudara kita, bukan anggota keluarga kita, itu ikut disusui oleh ibu yang menyusui kamu. Nah, itu juga disebut mahram mu'abbad atau wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, bekas ibu tiri dan bekas ibu tiri. Yang kedua yaitu mahram ghair mu'abbad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Yang lain dengan sebab istri, orang, dan sebab iddah. Nah, di sini adalah tabel-tabel mahram atau wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, keturunan. Itu contohnya ibu dan seterusnya ke atas, bibi atau kakaknya bibi dan seterusnya. Ibu, nenek dan seterusnya itu. Anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, terus ke bawahnya. Nah, itu bisa dengan baca sendiri ya. Ada perbedaan dari pandangan ahli-ahli fikih mengenai rukun dan syarat-syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam penempatan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini. Nah, rukun nikah yaitu yang pertama adanya calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Bukan mahram si wanita, calon suami tersebut bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Orang yang dikehendaki yakni adalah keridhaan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah, yaitu yang berbunyi, dan tidak boleh seorang gadis dinikahi sehingga ia diminta izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muayyan, beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus yang jarang diketahui orang-orang. Yang selanjutnya rukun nikah yaitu adanya calon istri yang mempunyai syarat yaitu bukan mahram dari laki-laki yang akan dinikahinya. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih ada masa iddah atau berstatus sebagai istri seseorang, orang lain maksudnya. Yang ketiga, rukun yang ketiga adanya wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat.
dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut. Atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah juga bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali ada izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seseorang pemimpin. Nah, jadi tidak akan sah ketika seseorang wanita yang akan dinikahinya tidak ada wali yang mendampinginya saat acara ijab kabul dilaksanakan. Syarat-syarat wali yaitu orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Laki-laki, bukan perempuan atau banji. Nah, ini harus laki-laki. Nah, wali dari perempuan tersebut yang pertama yaitu yang paling utama yaitu ayahnya. Ketika ayahnya tidak ada atau sudah meninggal dunia, yaitu bisa digantikan dengan kakeknya. Yang penting yang berhubungan erat dengan wanita tersebut. Mahram si wanita, balik bukan anak-anak, berakal atau tidak gila, adil tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka, bukan budak. Selanjutnya yaitu rukun nikah dua orang saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersaksilah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Quran surat At-Talaq ayat 2. Syarat saksi yaitu berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Nah, ini juga diharuskan laki-laki dan seseorang yang merdeka dan sudah bisa berpikir secara jernih, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yaitu adalah rukunnya sigoh atau ijab kabul, yaitu apakah ijab kabul tersebut? Ijab kabul yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigot adalah sebagai berikut: tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam berbentuk kinayah atau sendirian, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuai dengan sesuatu yang abstrak. Qabul harus dengan ucapan qabil tu nikahaha wa taswijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Selanjutnya yaitu pernikahan yang tidak sah. Jadi dalam Islam ada pernikahan yang sah dan ada pernikahan yang tidak sah. Apa saja pernikahan yang tidak sah atau yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Nah, yang pertama yaitu pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Ini bisa diartikan sebagai kawin kontrak. Jadi ada perjanjian dari awal, kamu saya nikahi sampai batas waktu sekian. Itu tidak boleh. Yang selanjutnya itu pernikahan sigor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa memberi mahar. Selanjutnya yaitu pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seseorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya karena diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Selanjutnya yaitu pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Tidak boleh. Dan selanjutnya yaitu pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seseorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Pernikahan tanpa wali yang selanjutnya
yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tanpa seizin walinya. Yang selanjutnya yaitu pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 221 maksudnya. Maksudnya menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan ya. Itu dijelaskan dari awal, yang namanya mahram tidak boleh dinikahi dengan alasan apapun. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Adapun kewajiban dan hak dan kewajiban suami istri meliputi yang pertama yaitu kewajiban bersama suami istri, suami dan istri, yaitu sebagai berikut: memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijak, rukun, damai, dan harmonis. Selanjutnya yaitu kewajiban suami terhadap istri menjadi pemimpin. Pertama yang pasti memelihara dan memimpin keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Dia memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Selanjutnya yaitu kewajiban istri terhadap suami, taat kepada perintah suami. Jadi istri tersebut tidak boleh menentang apa kata suami selagi perkataan-perkataan atau perintah-perintah suami tersebut bersifat baik atau mengarah ke perintah-perintah atau kegiatan-kegiatan yang baik. Selanjutnya selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Bahasan selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan, nikah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Seperti dalam uraian di atas, mengandung hikmah yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan hidup manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang satu, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjadinya silaturahim antara keluarga besar dari pihak suami dan istri. Nah, itu tadi pembahasan mengenai indahnya membangun maghlik dalam rumah tangga, dalam bab pernikahan dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.